minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Haqqah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yawma'idin waqa'atil waqi'ah wanshaqqatis samaa'u fa hiya yawma'idin wahiyah wal malaku 'ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma'idin samaniya yawma'idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Shadaqallahul 'azim. Kita sudah sampai pada suratul Haqqah, surat tentang kiamat. Ada juga kiamat itu yang menerangkan tentang kiamat itu juga surat Al-Qari'ah. Sama hari kebangkitan juga. Jadi kiamat itu bangkit. Kiamat hari kebangkitan. Jadi setelah manusia itu diwafatkan, nanti akan dibangkitkan, namanya kiamat. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, ditanya sama Allah, apa tuh hari kiamat? Wa ma adraka mal haqqah. Tahukah kamu apa tuh hari kiamat? Kadzabat, dusta, Tsamud, kaum Samud, wa 'Adun, kaum 'Ad, bil qari'ah, terhadap hari kiamat. Jadi sangat penting kita meyakini hari kiamat itu juga termasuk rukun iman. Rukun iman yang kelima. Ada kaum-kaum terdahulu itu enggak meyakini adanya hari kiamat. Jadi melakukan apapun itu semau gue. Gak percaya besok kalau hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, enggak ada. Banyak yang mendustakan. Contohnya kaum Samud dan kaum Ad. Yang namanya iman itu adanya di dalam hati. Iman, kalau yang ketahuan itu bukan iman. Iman itu percaya atau yakin terhadap yang gaib. Di surat Al-Baqarah dijelaskan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum. Nah, gitu. Jadi kita beriman kepada yang gaib. Kepada yang gaib kita harus beriman. Kalau kita percaya bahwa besok akan datang hari kiamat, pasti perbuatan kita, kelakuan kita itu tidak semau gue. Pasti berhati-hati. Pasti mengikuti aturan, mengikuti tuntunan syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yakin, kalau kita mengimani terhadap rukun iman yang 6, pasti kita berhati-hati dalam bergaul. Kita hati-hati dalam bermasyarakat, kita hati-hati dalam bersosial, kita hati-hati. Rasulullah menerangkan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Rasulullah? Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apa kata baginda? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik atau lebih baik diam. Ini ada hubungannya dengan kiamat. Makanya kita harus berhati-hati. Tandanya kita beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, tandanya adalah kita berhati-hati dalam segala hal. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam berbicara, bertutur kata. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai yang keluar dari lisan kita, jangan sampai yang mengandung ghibah, mengandung fitnah, mengandung kebencian, mengandung permusuhan, mengajak berantem. Jangan sampai. Yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, kita pasti berkata-kata, berucap yang baik-baik. Kalau tidak bisa, auliyasmud, atau lebih baik diam. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik-baik saja, tidak pernah menyakiti orang lain. Kalau toh pernah menyakiti orang lain, dia itu gentle, dia itu bijak, dia itu berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf terhadap orang yang disakitinya, meminta maaf terhadap orang yang difitnahnya, meminta maaf kepada orang yang digibahnya. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti pelajaran yang bisa diambil dari iman kepada Allah dan hari akhir membuat seseorang itu menjadi bijaksana, menjadi pemberani, tidak menjadi pengecut. Kalau dia salah, dia akui salahnya itu, terus dia meminta maaf. Kalau tidak punya keimanan kepada Allah dan hari akhir, tidak akan berbuat seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir
Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa-siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ini dalam sosial bermasyarakat. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti kelakuan kita, pasti perbuatan kita akan memuliakan tetangga kita. Jadi kalau kita ingin hidup tenang, ingin hidup damai, itu kata baginda Rasulullah, kita harus mencari tetangga, mencari masyarakat sekitar, itu kumpulan dari orang-orang yang soleh. Jadi rezeki yang luar biasa tatkala kita bermukim di suatu tempat, di situ tetangganya semua yang soleh, perkumpulan orang-orang soleh, itu termasuk rezeki yang luar biasa dari Allah. Makanya baginda Rasulullah dalam hal bertetangga, dalam hal bermukim, membangun rumah di sebuah tempat, yang harus dilihat pertama kali adalah tetangganya. Al-jar qabla dar. Lihat tetangganya dulu, baru memilih rumah, baru memilih tempat tinggal. Jadi sebelum kita itu memilih tempat tinggal, menetapkan tempat tinggal di mana, kita harus tahu dulu siapa tetangga kita, baru kita memilih rumah. Kalau tetangga kita kebanyakan orang yang tidak beriman, tidak soleh, mending kita tidak usah memilih bermukim di tempat itu, mending cari yang lebih baik lagi. Karena urusan rumah tangga, urusan rumah terutama, itu sangat berpengaruh terhadap keimanan kita, dan juga terhadap anak cucu kita besok. Karena pendidikan pertama kali itu ada di rumah. Madrasah pertama kali bagi anak-anak kita itu ada di rumah. Kalau tetangganya nggak baik, pengaruh buruk, pendidikan buruk terhadap anak-anak kita besok. Makanya bagi anak-anak kita, madrasah pertama kali adalah di rumah. Yang menjadi ustadznya sampean, yang menjadi ustazahnya istrinya sampean. Saya belum punya istri, Pak. Ya besok kalau sudah punya istri. Dalam memilih rumah, sampean harus lihat dulu tetangganya. Karena itu penting, berpengaruh penting terhadap psikis, pendidikan, diri dulu, keluarga dulu, baru anak-anak kita. Pengaruh penting itu anak-anak. Bagi anak-anak pengaruh penting pendidikan itu. Terutama pendidikan madrasah pertama kali itu ada di rumah. Terus yang ketiga kata baginda Rasulullah, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamumu. Muliakan tamu, gak boleh pandang bulu. Karena bulunya sedikit sampean hormati, bulunya banyak sampean gak hormati. Enak yang bulunya banyak ya. Apa bulunya banyak? Monyet. Kalau bulunya banyak sampean hormati. Kalau bulunya sedikit nggak dihormati. Enak jadi monyet ya. Jadi
Kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita harus menghormatinya, kita harus memuliakannya. Jangan sampai di dalam hati kita gedumel. Waduh, ada tamu, rombongan lagi, habislah kopinya, gulanya cepat habis ini. Kata Rasulullah, kalau ada tamu datang ke sebuah kaum, itu birizkihi, dengan membawa rizki. Sampai harus yakini itu. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah sampean besok, itu membawa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakini sampean itu. Jadi sampean harus bisa bersedekah, bisa dengan berhadiah, memberikan yang terbaik bagi tamu. Itu sebuah pancingan itu untuk mendatangkan rezeki yang lebih besar. Terus tatkala tamu itu pulang, tamu itu membawa dosa-dosa situan rumah. Jadi sampean ada tamu datang dibawakan rezeki, tatkala tamu itu pulang, dosa-dosa sampean diampuni, luar biasa. Kalau sampean tahu ilmunya, lakukan. Jangan ragu. Jangan ragu. Jadi itu faidah kita meyakini, kita beriman terhadap hari kiamat. Salah satunya itu. Kalau di surat Al-Haqqah ini menceritakan tentang balasan-balasan besok di yaumil kiamah. Kalau rapot kita yang kita terima dengan tangan kanan, itu menandakan bahwa amal kita lebih banyak ketimbang amal buruk kita. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kalau kitabnya sampean diberikan terus sampean ambil dengan tangan kanan, itu menandakan sampean itu fi jannatin aliyah, akan dimasukkan sama Allah ke surga yang tinggi. Fi 'ishatir radiyah, juga akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Fi jannatin aliyah, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang tinggi. Tapi namun sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi, ini petanda buruk ini udah. Kalau sampean besok di yaumil kiamah menerima raportnya sampean itu dengan tangan kiri, udah jelas sudah. Moh sampean betulnya moh. Aku enggak pingin membaca, enggak pingin melihat, enggak pingin delok raportku pasti elek. Dan aku menerimanya dengan tangan kiri. Udah negatif sudah. Ma'aghna anni juga. Kekayaannya sampean udah jelas, sudah di raport itu sudah enggak akan ada gunanya sudah. Ma'aghna anni maliyah, tidak berguna lagi sudah harta-hartanya sampean itu. Halaka anni sultaniyah, sultan, kekuatan, kerajaan, kekuasaan, itu enggak ada gunanya lagi sudah. Tsummal jahima sallu. Udah takdirnya sampean udah masuk ke neraka jahim, neraka jahanam sudah. Udah kalau neraka jahanam sudah makanannya api, nanah, darah. Gak usah gak usah dijelaskan kalau hal yang buruk. Tapi untuk meningkatkan keimanan kita, ya itulah. La ya'kuluhu illal khati'un. Makanannya yaitu
wala ta'amun illa min ghislin, nanah, darah, baunya yang luar biasa itu. Kalau sampai busuk tangannya terus bernanah, berdarah, yaitu yang jadi makanannya sampean. La yaquluhu illa khati'un, tidak ada makanan selain itu. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang penuh dosa. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditulis sama Allah di rapot-rapot kita itu, banyakkan amal baik. Makanya sama Al-Quran ini harus kita yakin, karena Al-Quran ini adalah petunjuk yang nyata. Wa innahu latadhkirah lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai pengingat, sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin. Sebaliknya, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Jadi Quran kalau nggak dikerjakan akan menyesal, 'alal kafirin, bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir. Wa innahu lahaqqul yakin, sesungguhnya Al-Quran itu lahaqqul yakin, kebenaran yang nyata. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhan yang maha agung. Itu ya yang bisa kita ambil ibrah dari surat Al-Haqq, dari keimanan kita. Iman terhadap yaumil qiyamah itu akan membuat kita dalam berperilaku, berbuat tidak semau gue. Dari kata Rasulullah, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, yang pertama apa? Satu, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Yang kedua, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memuliakan tetangga kita. Yang ketiga, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Kalau itu bisa kita laksanakan, pasti sudah balasannya jannah. Surga. Semoga kita sama Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman dan Islam kita, sehingga kita dalam sosial bermasyarakat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita dibahagiakan, diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Dan besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu